Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Rentang Kisah. Pada konten kali ini, saya akan memberikan informasi singkat mengenai keharusan dalam memiliki ilmu pengetahuan agar dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikutip dari Syumuliyah Al-Islam oleh Yusuf Qaradawi, diteruskan dari para ulama, baik menurut akal maupun syariat, amal perbuatan yang didasari oleh kebodohan pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebodohan merupakan kesesatan sebenar-benarnya dan kegelapan yang nyata. Oleh karena itu, Islam mewajibkan umatnya menjadikan dirinya masing-masing sebagai individu yang berilmu pengetahuan sebelum melakukan apapun. Sekaligus menjadikan ilmu pengetahuan sebagai pemimpin dan penuntun perbuatan. Dalam Al-Huliyah, Abu Nuaim meriwayatkan bahwa seorang sahabat Nabi Agung Shallallahu Alaihi Wasallam, Muaz bin Jabal pernah berkata, ilmu pengetahuan sebagai pemimpin, sementara amal perbuatan sebagai pengikutnya. Dalam Al-Quran juga seringkali banyak menyinggung terkait masalah tersebut. Di antaranya adalah sebagai berikut. Dalam Al-Quran Surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasannya Al-Quran itulah yang hak dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Maksud dari ayat tersebut menunjukkan urutan, yakni ilmu pengetahuan yang mendahului keimanan. Sementara keimanan mengalahkan kesesatan. Apabila telah berilmu, maka mereka akan merendahkan diri di hadapan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dalam sahihnya, khususnya pada kitab Al-Ilm, Imam Bukhari berkata, kedudukan ilmu pengetahuan sebelum mengucapkan dan melakukan suatu perbuatan. Ayat yang mengatakan, maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, mempunyai arti bahwa bertauhid yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimulai dengan ilmu pengetahuan. Penulis kitab sahih tersebut, kemudian berkata dalam Fath Al-Bari, yang diinginkan adalah bahwa ilmu pengetahuan menjadi syarat sah ucapan dan perbuatan. Keduanya tidak dapat diperhitungkan tanpa ilmu pengetahuan. Karena itu, ilmu pengetahuan harus didahulukan daripada keduanya, yaitu ucapan dan perbuatan, karena hal tersebut dapat membenarkan niat sekaligus dengan perbuatan yang hendak dilakukan. Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana dikutip dalam Miftah Dar As-Sa'adah, berkata, orang yang beramal soleh tanpa ilmu pengetahuan akan menjadikan kerusakan jauh lebih banyak dari yang baik. Oleh karena itu, tuntutlah ilmu pengetahuan yang tidak membatalkan ibadah. Dan carilah ibadah yang tidak dibatalkan ilmu pengetahuan. Sesungguhnya suatu kaum yang tekun beribadah, namun meninggalkan ilmu pengetahuan, akan sampai pada keadaan di mana mereka akan keluar dengan pedang terhunus untuk memerangi umat Nabi Muhammad SAW. Orang-orang itu, kalaupun kemudian menuntut ilmu pengetahuan, tetap tidak akan diberi pemahaman tentang apa yang dikerjakan. Hal tersebut berkenaan dengan kisah orang-orang Khawarij yang mengkhianati Ali bin Abi Thalib, menghalalkan darah umat Islam dan harta mereka, serta mengkafirkan umat manusia secara umum, sekalipun berpuasa, sholat malam, dan membaca Al-Quran. Sekian informasi singkat mengenai pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Semoga konten ini dapat memberikan pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Nantikan konten-konten Islami menarik lainnya, hanya di channel Rentang Kisah. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share videonya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.